Selamat siang pemirsa, apa kabar hati kalian di sana? Selamat Paskah. Izinkan saya siang ini membawakan satu topik berjudul Don't Give Up. Saya akan membaca lebih dahulu kutipan firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, saya akan memulai perenungan kita akan topik Don't Give Up tadi dengan mengutip lirik sebuah lagu yang saya percaya lagu itu familiar untuk saudara. Liriknya seperti ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Liriknya sederhana, saudara, tapi maknanya sangat dalam, bahkan menokok amat dalam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita renung-renungkan kembali gaya hidup kekristenan kita, rasanya sangat bertolak belakang dengan lirik lagu yang kita nyanyikan itu. Kita sering menggantikan kesalehan dengan kemanjaan. Kita sering ingin pertolongan Tuhan itu instan. Tidak mau menunggu berlama-lama. Susah untuk diajak hidup, susah. Bahkan kebanyakan kita saat ini lebih senang mendengar khotbah yang menghibur, yang mengurai janji manis Tuhan Yesus, dan tak suka mendengarkan khotbah kalau itu menyinggung tentang kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi misalnya kalau khotbahnya mengatakan kamu lebih dari pemenang, kamu diciptakan jadi kepala bukan ekor. Khotbah-khotbah seperti itu cepat sekali diaminkan. Amin, amin, cepat banget, saudara. Akhirnya apa? Kita lupa kalau sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita punya kewajiban. Itu sebabnya di hari Paskah dengan kondisi kita seperti sekarang ini, saya membahas topik Don't Give Up. Berdasar pada kitab Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 tadi. Kenapa? Karena kalau kita baca ulang perikop yang tadi ayat 1 sampai dengan ayat 3 luar biasa menceritakan penderitaannya Yesus sampai dia akhirnya dikatakan apa? Memikul sukacita atau memperoleh sukacita sampai akhirnya apa? Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada hal yang harus dia lakukan. Itu dia, saudara. Kenapa? Karena ketika topik kita bersuara don't give up. Kenapa saya katakan harus ada sesuatu yang kita lakukan? Ketika topik kita bicara don't give up, kalimat pertama yang menokok dari Ibrani tadi apa, saudara? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kitab Ibrani penulisnya dengan sengaja mengatakan hal itu karena kondisi orang-orang Kristen di zaman itu memang sedang menghadapi banyak sekali pergumulan. Jadi penulisnya mengatakan ya berlombalah dengan tekun karena itu diwajibkan bagi kamu. Maka ketika saudara mengklaim janji Tuhan untuk membuat saudara menjadi pemenang, menjadi kepala misalnya, pahamilah, saudara punya kewajiban dan yang namanya kewajiban tidak boleh tidak dilakukan, dengan kata lain harus dilakukan. Lalu Anda bertanya,
Apa kewajiban saya? Penulis kitab Ibrani mengatakan, berlomba dengan tekun. Tidak asal ikut lomba, tapi dengan tekun, dengan rajin, dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius. Seperti lagu ini. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Satu kata. Tetap apa, saudara? Setia. Mahkota kehidupan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berjuang sampai akhir dalam kesetiaan. Saudara, pertanyaan yang sering saya ajukan kepada jemaat atau kepada anak-anak saya mahasiswa di kampus adalah, yakin nggak kalau Anda itu nanti mati masuk surga? Yakin dong, karena itu janji Tuhan. Itu sudah pasti masuk surga. Oke, haleluya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Anda, surga itu bukan tempat yang murahkan. Surga itu bukan tempat yang dapat saudara masuki hanya dengan berkata, aku percaya, bukan. Surga itu baru benar-benar menjadi tempat terakhir bagi saudara bila sepanjang kehidupanmu di dunia ini kau berlomba, kau bertanding, kau berjuang mengalahkan kedaginganmu dan berani berkata tidak pada dunia ini. Surga hanya mimpi bagi orang-orang yang tak mau berjuang, yang tak mau ikut dalam pertandingan imannya. Tapi pendeta, tunggu dulu, firman Tuhan kan berkata seperti itu. Yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Betul banget. Tapi bukan hanya percaya di kata. Karena ada action, ada hal yang harus kita lakukan, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Mari kita simak sebentar Matius pasal 7 ayat 21. Dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya lupa saudara Kidung Jemaat nomor berapa, tapi di lagu Kidung Jemaat ada liriknya yang mengatakan seperti ini. Yang telah menang disambut di Firdaus. Siapa yang kelak disambut di Firdaus, saudara? Yang menang, bukan yang berhenti di tengah jalan, bukan yang hanya jalan di tempat, bahkan bukan yang maju mundur cantik, bukan, tapi yang berjuang sampai akhir. Itu sebabnya ketika dulu berduyun-duyun orang mengikuti Yesus, apa kata Yesus? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, ikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak layak bagiku. Itu kata Yesus, saudara. Matius 16 ayat 24 dan Matius 10 ayat 38. Kesimpulannya apa? Ingin menjadi penghuni sorga dan memperoleh mahkota kehidupan? Pikul salib, saudara. Berlombalah sampai akhir. Duh, pendeta, kita mah sudah biasa mendengarkan hal itu, kudu pikul salib. Betul, sudah biasa. Oke. Kita memang biasa mendengarnya, tapi kita tak biasa memikulnya sampai akhir. Tak biasa memikulnya dengan setia. Itu sebabnya, ya, dulu saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, Denny Siregar itu pernah menulis dengan judul Umat-umat Manja. Itu untuk tanda kutip menyindir kita orang Kristen waktu itu yang menurut beliau tidak mau menyuarakan apa atau memperjuangkan apa yang seharusnya kita perjuangkan. Terlepas dari apa alasan beliau untuk mengatakan seperti itu, tapi saya pribadi ya dalam hati mengatakan ya betul lah, memang sudah manja kami ini orang-orang Kristen ini. Bahkan sebagian besar dari kita terjebak mengasihani diri sendiri. Kita terjebak hanya menuntut diberkati oleh Tuhan, tapi tidak mau tahu dengan hati Tuhan. Kita buru-buru saja mengklaim, semuanya itu akan Tuhan kerjakan, semuanya itu akan Tuhan sediakan. Padahal kita lupa, ya. Bahkan bukan cuma lupa, kita dengan sengaja mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara, pikul salib, menurut saudara itu apa artinya? Berlomba sampai akhir, menurut saudara itu apa artinya? Menurut saya, artinya itu adalah dedikasikan dulu hidup saudara sepenuhnya untuk Tuhan. Jadilah orang yang melawan arus, bukan yang ikut arus, lalu akhirnya tenggelam dalam arus dunia ini.
barulah saudara layak mengklaim janji-janji Tuhan. Tapi Ibu Pendeta, tunggu dulu, itu kan gak mudah. Kita ini kan manusia biasa, masih hidup di dunia ini. Betul, selalu saya katakan betul. Dan justru karena kita manusialah dan masih hidup di dunia ini, belum di liang kubur, firman ini sampai kepada kita. Supaya apa? Hidup kita tidak sia-sia. Sekarang, kalau saya bertanya kepada saudara, adakah pemenang yang memperoleh kemenangannya dengan mudah? Kemenangan yang jujur, catatlah saudara, selalu mahal harganya. Dan ketika Yesus berkata supaya kita memikul salib, berlomba dalam pertandingan yang wajib bagi kita, Dia tahu persis bagaimana rasanya. Karena Dia sudah lebih dahulu mengalaminya. Salib yang merupakan simbol dari derita dan kutukan itu, kalau kita melihat apa yang sudah dialami oleh Yesus, telah mengangkatnya lebih tinggi dari siapapun. Sehingga, apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Hal yang sama akan kita dapatkan, saudara. Hal yang sama akan kita alami. Kalau kita setia memikul salib dan berlomba sampai akhir. Don't give up. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita berkemenangan dalam setiap perlombaan yang kita jalani, berkemenangan dalam setiap salib yang kita pikul? Yang pertama, catat saudara, jangan pernah fokus kepada rasa sakitnya. Ayat 2 di kitab Ibrani pasal 12 tadi mengatakan apa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Karena seperti yang saya katakan tadi, Dia sudah lebih dahulu mengalami perlombaan itu, Dia sudah lebih dahulu memikul salib itu, dan Dia memenangkannya. Artinya, mari berlomba meneladani Yesus. Saudara pasti pernah melihat seorang atlet bertanding, misalnya lari 100 meter. Seorang atlet tahu betul, ketika dia fokus kepada garis akhir, itu akan memberikan kekuatan yang lebih kepada dia. Tapi kalau dia tidak fokus kepada garis akhir, dia fokus kepada lawan-lawannya yang rasanya lebih tinggi, lebih kuat dari dia, yang katakanlah dulu ya sekian kali memenangkan pertandingan, belum bertanding dia sudah kalah, saudara. Tapi kalau dia fokus ke garis akhirnya, fokus kepada hadiahnya, dia tidak akan pedulikan hal apapun di sekitarnya. Bahkan setiap rasa sakit yang dia alami ketika berlatih maupun ketika bertanding. Kisah lain, saudara, saya pernah baca. Ada seorang anak laki-laki membawa adik perempuannya berjalan mendaki. Jalan yang mendaki ini tidak mulus, saudara, penuh dengan batu-batu yang sangat-sangat menonjol. Lalu adik perempuannya ini berkata kepada abangnya, "Aduh abang, kenapa sih jalannya tidak mulus begini? Kenapa harus ada batu-batu yang menonjol? Batu-batu ini membuat kakiku menjadi sakit dan pegal." Sambil tersenyum, abangnya menjawab, "Adikku sayang, jalannya memang harus demikian. Sebab batu-batu yang menonjol itulah yang menjadi tempat kita berpijak untuk bisa naik ke atas." Wah, jawabannya itu, saudara, mengandung filsafat kehidupan, bukan? Maka saya bertanya hari ini, saudara, apakah batu-batu yang menonjol dalam kehidupanmu? Batu-batu yang menonjol dan menyakiti itu engkau apakan? Kau keluhkan pada Tuhan? Kau hindari? Atau memutuskan menjalaninya? Koko saya, Ko Stefanus Heri, pernah cerita satu kisah tentang keunikan induk jerapah. Dan nanti saudara bisa searching di Google kebenaran cerita itu, ya. Ternyata induk jerapah itu punya keunikan, saudara, ketika dia melahirkan anaknya. Saudara, induk jerapah, saudara tahu itu tinggi, jarak antara perutnya dengan tanah itu ya kurang lebih lah sejauh 3 meter. Lalu ketika induk jerapah melahirkan anaknya akan jatuh dari ketinggian seperti pelepuk, jatuh ke tanah. Kalau binatang-binatang yang lain setelah melahirkan, maka dia akan menjelati anaknya untuk membersihkannya atau untuk menunjukkan kasih sayangnya. Kalau induk jerapah tidak demikian. Induk jerapah bagaimana, saudara? Dia akan ambil kuda-kuda, lalu dia tendang anaknya, pelepuk, dia tendang. Wah, sangat tidak berperi kebinatangan ya, saudara. Lalu anak jerapah yang baru lahirkan itu merasakan tendangan pertama induknya, dia kan kesakitan. Aduh, menggeliat begitu.
menggeliat. Tapi melihat anaknya menggeliat atau meringis kesakitan, apa yang lakukan induk jerapah? Dia akan nyamperin bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengelus-elus supaya menghilangkan rasa sakit anaknya, bukan. Tapi untuk mengambil juga ancang-ancang kuda-kuda lalu tendang kembali. Peletek. Gitu. Ya, hal yang sama akan terus dilakukan induk jerapah. Dia akan tendang anaknya, sampai kemudian anak jerapah itu dengan semua rasa sakit yang dialaminya berusaha bangkit dengan kaki yang gemetar. Begitu induk jerapah melihat anaknya berusaha bangkit, saudara, induk jerapah akan buru-buru nyamperin lalu membantu anaknya untuk bangkit berdiri. Wow. Ternyata di balik tindakan si ibu jerapah yang terkesan kasar itu terdapat rasa kasih sayang yang sangat besar terhadap bayi jerapah. Untuk berbuat kasar seperti itu, induk jerapah harus membuang perasaan tidak teganya. Kenapa? Apabila bayi jerapah tidak diajarkan dengan cara begitu, akan ada bahaya besar yang menantinya. Andai bayi jerapah itu fokus kepada rasa sakitnya, aduh sakit banget makku tegas sekali, begitu, dia tak akan pernah bisa membebaskan dirinya dari setiap bahaya yang mengintainya. Maka pahamilah saudara, hanya hati yang mengerti bahwa rasa sakit yang ditanggungnya itu adalah tanda cinta Tuhan baginya, itulah yang akan survive dan tidak akan tersingkir oleh ganasnya zaman ini. Maka berlarilah saudara. Percayalah sang pelatih yang memimpin engkau sampai ke tujuan yang diwajibkan bagimu. Berlombalah bukan untuk mendapatkan dukungan atau tepuk tangan banyak orang, bukan pula untuk memenangkan penghargaan dari dunia ini, tapi berlombalah untuk memenangkan suatu mahkota yang abadi. Yang kedua, jangan menjadi lemah dan putus asa. Tahukah saudara kalau rahasia dari seorang pemenang sejati, intisari kehidupan seorang pemenang sejati di dunia ini adalah never give up. Never give up. Alias jangan pernah menyerah. Yes. Sungguh saudara, seorang pemenang itu bukanlah orang yang tak pernah menghadapi masalah, bahkan orang yang tak pernah gagal, bukan. Tapi seorang pemenang adalah orang yang tak pernah surut karena si masalah, apalagi karena si gagal. Yes. Kalau tadi saya ngobrol tentang induk jerapah, sekarang saya ngobrol tentang kuda. Kuda yang sudah tua, kuda beban yang sudah tidak bisa tanda kutip dipakai lagi. Tapi karena pemiliknya sangat sayang kepada kuda ini, dia tidak tega untuk menjualnya. Apa yang harus dilakukan pikirnya? Ketika dia berpikir, dia temukan satu ide. Dia pergi ke hutan, dia gali sebuah lubang di sana, lubang yang cukup dalam, lalu dia tutupi lubang itu dengan daun-daunan. Ya, dengan kata lain dia buat lubang jebakan. Besoknya dia ajak kudanya untuk jalan-jalan. Kuda jalan-jalan yuk, begitu. Kudanya dia jalan-jalan ke hutan. Kudanya itu tidak tahu kalau ada di situ lubang jebakan. Dia lewat di atas tumpukan daun-daunan ini, plok, jatuh ke bawah. Melihat kudanya sudah jatuh ke bawah, pemilik kuda itu mengatakan, "Oh, kudaku, maafkan aku tidak kuat untuk menarikmu ke atas. Engkau sama tuanya dengan aku sama tuanya dengan engkau." Begitu. Dia pulang ke desanya, lalu dia kasih tahu orang-orang di desanya, "Wah, kudaku itu sudah jatuh ke lubang, tapi sudahlah, dia sudah tua. Kita kubur sajalah dia hidup-hidup." Semua orang, saudara, datang bawa pacul. Mereka pacul tanah untuk menutupi atau mengubur kuda ini hidup-hidup di dalam lubang ini. Pacul tanah. Ketika mereka sedang asik pacul, seorang pria mendongok ke dalam lubang untuk melihat sudah seberapa dalam kuda itu tertutupi oleh tanah yang mereka timbun ke dalam lubang ini. Tapi apa yang dia lihat, saudara? Kuda itu kok makin terlihat dengan jelas ya? Dia bingung. Kok bisa seperti itu? Lalu dia bilang kepada temannya, paculkan dulu tanahnya itu lagi. Istilah ini paculkan tanah itu mengenai tubuh sang kuda. Ternyata apa yang dilakukan kuda ini? Setiap tanah yang mengenai tubuhnya, dia singkirkan. Kena lagi sebelah kiri, kena lagi kepala, dia singkirkan. Semua tanah yang diperuntukkan untuk menguburnya hidup-hidup, dia pakai menjadi tangga naik ke atas. Dia bukannya tertimbun hidup-hidup, tapi tanah itu justru menjadi tangganya untuk naik ke atas. Melihat hal itu, orang-orang yang menimbun kuda ini
sadar dengan sesuatu dan mengatakan, ya ampun, kuda ini saja masih punya harapan untuk hidup, kenapa kita tidak? Ayo lebih semangat lagi. Mereka semangat sekali untuk mengambil tanah, untuk menimbun lubang ini, tapi bukan lagi mengubur kuda itu hidup-hidup, tapi supaya kuda itu bisa keluar hidup-hidup dari lubang tersebut. Rasanya tidak berlebihan kalau saya mengatakan, saudara, seringkali perjalanan hidup kita lah seperti kisah kuda ini. Ada banyak timbunan masalah yang ingin mengubur kita. Sakit penyakit lah, ya di PHK lah, apalagi dengan wabah virus corona ini. Rasanya kita seperti ditimbun hidup-hidup, saudara. Tapi pahamilah, seorang pemenang akan menjadikan masalah sebagai tempat berpijak untuk naik lebih tinggi. Seorang pemenang akan melihat masalah, kegagalan bukan sebagai penghambat, tapi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Roma pasal 5. Ayat 3 ke ayat 5 berkata, sengsara menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji melahirkan pengharapan. Dan pengharapan, saudara, catatlah sekecil apapun, bila itu kau letakkan di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak akan pernah disia-siakan. Maka apa salib yang sekarang sedang Anda pikul? Yang mahasiswa, yang siswa belajar online, kuliah online. Anak-anak saya mahasiswa curhat, kuliah online bunda jauh lebih berat daripada kuliah tatap muka. Kenapa? Ya ampun bunda, tiap hari tugas. Memang sih satu dosen cuma kasih satu tugas, tapi ada berapa dosen yang kasih tugas, dan deadline-nya itu bunda luar biasa. Belum lagi kuota, belum lagi sinyal, belum lagi internet, bla 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 bla. Bahkan ada mahasiswa saya bilang seperti ini, kalau kuliah online dari rumah ini kan bunda, kita tidak hanya kuliah tok, kita juga kudu bantu mama lagi kuliah. Mama memanggil, cuci piring, sapu pel. Coba bunda pikir, stres. Memang saya terhindar dari corona, tapi jadi stres karena bertumpuknya tugas-tugas. Belum lagi deadline jam sekian, terlambat 10 menit, potong sekian nilainya. Wah, itu luar biasa bunda. Dosennya itu lupa, gak semua sinyal di Indonesia ini sama. Gak semua kuota mahasiswa itu sama, penuh selalu. Coba bunda pikirkan. Wah, saya bilang ke mereka, ayo keluarkan lagi, aku keluarkan lagi. Saya dengan sengaja suruh mereka mengeluarkan semua unek-uneknya. Supaya apa? Tugas-tugas yang membebani mereka itu tidak merusak imun tubuhnya. Kalau kami ya di kampus saya sendiri, itu sampai ada surat edaran saudara dibuat kepada setiap dosen supaya jangan membebani mahasiswa dengan tugas yang sangat banyak, supaya tidak stres dan imun tubuhnya itu menurun. Please ya para dosen ya, jangan pernah lupa Anda pun pernah jadi mahasiswa. Kasih tugas mah oke, tapi ya pikirkan juga lah, ya kan, kuota sinyal dan lain-lain segala macamnya. Dan untuk Anda yang anak-anak bunda mahasiswa, pikul lah sampai akhir ya. Belum seberapa itu dibandingkan dengan dunia kerja. Dunia kerja jauh lebih kejam dari dunia kampus. Pikul sampai akhir. Oke? 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, itu biasa bagi kita semua. Never give up. Never give up. Hidupmu, tubuhmu, tiap detik napas yang kau hirup itu begitu berharga. Tak layak diisi dengan keluhan, keputusasaan, karena selama ada napas, di situ ada pengharapan. Dan kalau ada pengharapan, wah, apapun bisa kita lakukan. Dan buat saya, saudara, itulah Paskah. Sebuah peristiwa yang bukan saja akhir dari semua kisah sedih dan pilu tentang kehidupan Yesus, tapi sebuah peristiwa yang menjadi titik awal dari langkahku dan langkahmu. Langkah seorang pemenang, bukan langkah pecundang. Pemenang yang tidak takut bertanding, tapi pemenang yang akan terus berjuang sampai akhir. Kenapa? Yesus kita sudah membuktikannya. Kita hanya tinggal mengikuti setiap jejak kakinya, maka kita pasti akan berkemenangan. Pahamilah saudara, hanya orang yang setia sampai akhirlah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Maka kalau engkau ingin mahkota kehidupan, berjalanlah dengan damai di setiap via dolorosa kita. Sekali lagi,
Masalah, pergumulan, duri dalam daging bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk dijalani dengan pengharapan, iman, dan kasih kita kepada Tuhan. Selamat Paskah saudara, selamat berkemenangan. Tetap sehat, tetap bahagia, semangat dan ukui.